Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Di sini kami akan membahas mengenai media berbasis TIK, yang dimana pemateri pertama Andri Pitalia, pemateri kedua Arina, pemateri ketiga Diatina Mukaroma, pemateri keempat Bilkayani, dan pemateri kelima saya sendiri Eka Herawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Pitalia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah tempat yang mewadahi semua peralatan teknis yang digunakan dalam proses penyampaian informasi. Secara lebih terperinci, maka teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya adalah teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi termasuk beragam hal yang memiliki hubungan dengan suatu proses, penggunaan alat bantu, memanipulasi, hingga hasil dari mengelola informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan cara menggunakan alat bantu guna melakukan prosedur transfer file atau data. Adapun fungsi pembelajaran berbasis TIK. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi vital yang mana selalu digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Di antaranya adalah yang pertama, TIK memiliki peran fungsi sebagai media atau alat. Dalam dunia pembelajaran, akan digunakan sebagai sebuah sarana bantu bagi siswa dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Contoh ringannya adalah untuk mengelola angka, kata, membuat unsur desain grafis, program administratif, database, membuat data keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, selain menjadi alat pembelajaran, TIK juga memiliki fungsi dan peran sebagai bahan materi, yang mana teknologi memainkan peran sebagai sebuah teori belajar yang harus dipelajari dan juga digunakan untuk menguasai materi tertentu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Arina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Arina dengan NIM H0319503. Baiklah, saya pemateri kedua akan melanjutkan materi mengenai fungsi pembelajaran berbasis TIK yang ketiga, yaitu memiliki fungsi sebagai ilmu pengetahuan. Pada bagian ini, TIK diposisikan sebagai salah satu disiplin ilmu yang wajib dikuasai oleh para siswa. Contohnya adalah beberapa jurusan yang ada di perguruan tinggi yang khususnya mempelajari teknologi informasi dan komunikasi, seperti pada jurusan informatika dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan di mana kurikulum belajar terbaru para siswa dari semua tingkatan maupun jurusan dituntut untuk menguasai bidang ini. Adapun peran pembelajaran berbasis TIK, yaitu peranan TIK dianggap sangat penting dalam dunia pendidikan, yang dimana dapat menyebabkan perubahan mendasar dalam hal cara mengajar guru, belajar peserta didik, dan manajemen sekolah dari yang ada sebelumnya, yang dimana TIK ini menyebabkan perubahan dalam hal peran guru yang tidak sekedar sebagai sumber dan pemberi ilmu pengetahuan, namun menjadikannya sebagai seorang fasilitator, bahkan teman belajar peserta didik. Karena guru dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik untuk mengalami peristiwa belajar. Dengan peran guru sebagaimana dimaksud, maka peran peserta didik pun mengalami perubahan dari
partisipan pasif menjadi partisipan aktif yang banyak menghasilkan dan berbagi atau dalam sharing pengetahuan, keterampilan serta berpartisipasi sebanyaknya mungkin sebagaimana layaknya seorang ahli. Di sisi lain, peserta didik juga dapat belajar secara individu, sebagaimana halnya juga kolaboratif dengan siswa lain. Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Kurang dan jelasnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Adapun materi yang saya akan jelaskan di sini yaitu tentang jenis-jenis media pembelajaran berbasis TIK. Jenis-jenis sumber dan media pembelajaran berbasis TIK yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam proses pembelajaran antara lain yang pertama ada komputer, yang kedua ada LCD, yang ketiga ada internet, yang keempat ada CD pembelajaran, dan yang kelima email, dan yang terakhir itu ada presentasi PowerPoint atau PPT. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran. Pemanfaat teknologi dan komunikasi dalam bidang pendidikan yang digunakan oleh guru yang itu pertama, menarik perhatian siswa. Ketika materi yang diberikan guru menarik, maka siswa akan memperhatikan materi tersebut dengan baik atau seksama. Yang kedua ada pembelajaran menjadi menyenangkan. Ketiga itu ada pembelajaran menjadi lebih mudah ketika materi yang diberikan oleh guru sangat lebih mudah dipahami, jadi siswa akan mudah memahami materi yang diberikan. Yang keempat itu memberikan pengetahuan lebih kepada siswa. Ketika guru memberikan teknologi yang baru atau pembelajaran materi yang baru, maka siswa tersebut dapat mengetahui pengetahuan yang lebih. Yang kelima itu ada mempermudah komunikasi. Cukup sekian materi yang saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milkayani, NIM H031956. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan pembelajaran berbasis TIK. Langsung saja, adapun kelemahan dari pembelajaran berbasis TIK yaitu yang pertama, pendidik harus memiliki bekal kemampuan TIK. Kedua, pendidik tidak lagi berperan sebagai satu-satunya penyampai informasi. Kemudian sumber belajar sangat banyak, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Lambannya kebijakan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana berupa perangkat dan perangkat keras, utamanya yang berhubungan dengan akses sekolah terdapat internet. Kemudian kurangnya adaptatif dan adaptif sekolah terhadap kemajuan teknologi, utamanya guru sebagai agen pembaharuan yang lamban dan menyikapi perubahan pola pembelajaran dari pembelajaran tradisional atau konvensional ke pembelajaran berbasis multimedia. Kemudian kemampuan mengelola fasilitas komputer yang berkelanjutan. Kemudian butuh kemampuan yang lebih mendalam dari guru untuk memahami tentang TIK, apalagi TIK akan selalu berkembang dan berganti. Kemudian tidak ada proses tatap muka antar siswa dan pendidik. Pembelajaran masih dibatasi ruang dan waktu. Butuh kemampuan yang lebih mendalam dari guru untuk memahami tentang TIK. Kemudian kebebasan yang tidak dapat dibatasi oleh guru maupun orang tua ke anak didik dalam hal jaringan atau situs. Kemudian adapun kelebihan dari pembelajaran berbasis TIK ini yaitu pertama, dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pembelajaran yang sedang dibahas karena dapat menjelaskan konsep yang sulit atau rumit menjadi mudah atau lebih sederhana. Dapat menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak, kemudian membantu pengajar menyajikan materi pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat, menarik dan membangkitkan perhatian, minat, motivasi, aktivitas, dan kreatif belajar peserta didik, serta dapat menghibur peserta didik, memancing partisipasi
peserta didik dalam proses pembelajaran dan memberikan kesan yang mendalam dalam pikiran peserta didik. Materi pembelajaran yang sudah dipelajari dapat diulang kembali, dapat membentuk persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu objek, namun dalam bentuk nyata menggunakan media pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya, sehingga memberikan pengalaman nyata dan langsung, membentuk sikap peserta didik, meningkatkan keterampilan peserta didik belajar sesuai dengan karakteristiknya, kebutuhan, minat, dan bakatnya baik secara individual, kelompok, atau klasikal. Dan terakhir yakni menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Eka Herawati, NIM H03195505. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di sekolah daerah terpencil. Seperti yang kita ketahui bahwa mediatik di kelas bertujuan untuk memberi para siswa pengalaman belajar yang kaya. Juga perlu diupayakan karena para siswa butuh wawasan tentang bagaimana teknologi dapat membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia nyata yang saat ini menjadi tumpuan dalam dunia kerja. Pemanfaatan TIK secara sederhana di kelas dapat dimulai dengan menggunakan satu buah komputer dan LCD proyektor dalam pembelajaran apapun, dan aktivitasnya terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Hal tersebut membuat siswa dapat mengikuti perkembangan zaman, karena banyak sekali media di lingkungan sekitar kita yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Untuk itu, perlu kita pilih pemilihan ini penting dalam rangka agar ketika media pembelajaran itu kita pilih sebagai alat bantu penyampai pesan, benar-benar menjadi alat bantu yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, lantas bagaimanakah penerapan pembelajaran perangkat berbasis mediatik yang sesuai untuk digunakan dalam kelas di daerah terpencil dengan keterbatasan listrik dan kondisi latar belakang keterampilan yang minim? Nah, tentu guru harus memikirkan perangkat komputasi yang hemat daya, tangguh namun murah dalam pembiayaan serta harga. Seperti penggunaan laptop sangat disarankan, juga penggunaan mini LCD proyektor dengan teknologi LED. Karena teknologi ini lebih hemat daya listrik dibandingkan LCD proyektor konvensional. Selain itu, sebaiknya sekolah memiliki sumber listrik mandiri seperti pembangkit listrik tenaga surya, jika dimungkinkan agar proses pembelajaran TIK dapat terlaksana meskipun terjadi pemadaman listrik. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam pembelajaran di sekolah daerah terpencil, karena dengan memberikan sarana dan prasarana dan mengirimkan tenaga guru profesional untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil tersebut. Mengapa demikian harus dilakukan? Karena para siswa di daerah terpencil harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang kaya dengan pemanfaatan mediatik meskipun terbatas, agar mereka memiliki keterampilan untuk menghadapi tantangan global di masa mendatang. Karena dalam meraih pendidikan itu harus setara baik di sekolah yang berada di kota maupun di daerah terpencil, atau tidak ada perbedaan ilmu pengetahuan antara siswa yang sekolah di kota dengan siswa yang sekolah di daerah terpencil. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di sekolah daerah terpencil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.